Dengan adanya kita belajar kisah-kisah seperti ini agar apa? Kita bisa mencontohnya jika itu kebaikan ya. Dan kita jangan sampai mengulangi ya, mengulangi dulu sih ada kaum ya yang mereka tuh sudah kuat, EQ-nya sudah bagus ya kan. Mereka memiliki kemajuan teknologi yang luar biasa, tapi sayang mereka tidak mau beriman, dia mendustakan nabi-nabinya. Akhirnya apa? Mereka tenggelamkan di muka bumi. Mereka hujani dengan hujan batu atau mereka disiksa dengan siksaan dengan suara yang memekikkan telinga dan mereka mati bergelimpangan. Mereka diserang dengan wabah penyakit, mereka diserang dengan banjir. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'dan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsumma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah tak henti-hentinya, yang mana pada pagi hari ini, yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih menitipkan keimanan, masih menambatkan ruh, yaitu untuk kita belajar, kita mentadaburi ayat-ayat Allah, dan yang senantiasa kita menegakkan agama agar Allah meridai kita semuanya. Selawat berangkaikan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang sikoh meniti milah beliau hingga akhir zaman nanti. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini duduknya saya di sini tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan hak atas muslim kepada muslim yang lainnya. Di antara haknya adalah saling menasihati. Wadakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, ini tanda kutip nasihat, karena nasihat itu bermanfaat, berguna bagi kaum muslimin. Itu juga di antara hakul muslim atas muslim yang lainnya adalah fa idastan sawaha fangsahu, apabila kalian dimintai untuk memberikan nasihat, maka berilah nasihat. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini yaitu menindaklanjuti obrolan yang kemarin, bahwasannya untuk kesempatan kali ini kami diberikan waktu, ya diantaranya kesepakatan yang sudah dibuat adalah nanti insya Allah jika tidak ada halangan setiap pekan Selasa ya, setiap Selasa nanti insya Allah kita akan mengisi berbagi ilmu di Ponpes Nida'us Salam, ya berkaitan tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk menyadarkan masyarakat atau generasi muda tentang sejarah ya. Jadi mengapa Ustadz kok panjenengan lebih memilih sejarah ya? Ya kita berbagi-bagi tugas ya. Jadi tugas bagi, mungkin ada yang punya kelebihan di bidang fikihnya, bidang akidahnya ya. Saya mengambil tugas di bagian sejarahnya. Karena apa?
biar lebih maksimal. Tetapi juga tidak meninggalkan ya urusan tentang akidah, tentang fikih ya kan. Karena apa? Seseorang itu ya harus memiliki kecenderungannya masing-masing agar sumul ya. Pada kesempatan kali ini tentang sejarah. Jadi saya sudah berulang kali dari awal ketika saya mempromosikan yaitu tentang apa sih kita belajar sejarah lain sebagainya. Karena seorang itu ketika nanti meninggal ya, meninggal dunia, yang diingat itu adalah sejarahnya. Jadi ketika kita masih hidup di sini, ini sebenarnya adalah sedang membuat sejarahnya masing-masing. Jadi kalau panjenengan saya kasih tanya apa yang terlintas di benak kalian semuanya ketika saya ucapkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mesti langsung jika orang yang beriman dan memang sudah selayaknya dia mencintai ya. Ketika ditanya apa pendapat tentang baginda Nabi Muhammad SAW, mesti adalah yang berakhlak mulia, suri toladan yang baik, imam yang baik, dengan serangkaian histori yang sangat membanggakan. Begitu juga dengan ketika disebut nama Abu Bakar As-Siddiq ini kan, ya dia orang yang sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba ketika ada kebaikan, ada panggilan kebaikan, di situ ada Abu Bakar. Dia yang membenarkan dakwah Nabi. Jadi kita ini ketika disebut namanya siapa gitu, jangan sampai yang terbenak orang-orang yang di sekeliling kita adalah keburukannya. Marilah kita di sini adalah menggali sejarah dan kita berkiblat yang paling aman adalah sejarahnya orang-orang yang sudah meninggal dan riwayatnya baik. Karena yang masih hidup ya itu hanya sebatas figur saja karena tidak mengetahui akhir dari kehidupannya. Innamal a'malu bil khawatim. Jadi sesungguhnya amal itu tergantung endingnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya terbukti ya dari kehidupannya bagus dan akhir hidupnya juga bagus. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada ya, untuk materinya adalah pentingnya kita belajar sejarah Islam. Sesungguhnya saya ingin flashback ya. Jika jadi orang kafir itu siang malam memikirkan bahwasannya bagaimana agama Allah ini, bagaimana dinul Islam ini lenyap di muka bumi ini. Ya. Siang dan malam memikirkan bahwasannya bagaimana generasi ini generasi biar rusak. Maka mereka lah mulai merusak sejarahnya. Yang pertama, ya, merusak tokoh-tokohnya. Ya, yang kedua, ya kan? Habis itu adalah merusak jadi agamanya tadi. Nah, tugas kita sebagai dai, ya tugas kita sebagai mubalik mencerahkan, menjelaskan bahwasannya ini loh ya sejarah yang benar, ini loh yang dimelencengkan. Makanya tugas kita semuanya adalah ini bukan hanya tugas seorang dai ya. Ini merupakan masyarakat awam juga bisa mensosialisasikan bahwasanya ajaran Islam itu enggak seperti yang mereka gaung-gaungkan yang suka merusak lain sebagainya ya kan. Pada kesempatan kali ini pentingnya belajar sejarah. Saya ingin bercerita yaitu tentang analogi yang sederhana sekali. Saat itu ada orang kafir ya yang dia di negaranya itu digaung-gaungkan sebagai sosok pahlawan ya. Sebagai pahlawan itu ini dari Winston Churchill ya, gimana bacanya ini. Ya, dia dianggap sebagai pahlawan Inggris tetapi gagal menaklukkan Turki Utsmani. Ketika itu dia sedang ngobrol sama pasukannya, ya pasukan terbaiknya ya. Dia ahli ya dalam perang-perang di Eropa ya. Dia memerintahkan para prajurit terbaiknya untuk mencari ikan di kolam ya, sekeliling istana ya. Akhirnya setelah mereka masuk ke dalam ya mencari, kan ikannya giras banget ya, ibaratnya lincah sekali itu diambil ikannya. Mereka pasukan terbaik tidak bisa menangkap ikan ya. Menangkap ikan mereka, gimana akhirnya mereka menyerah.
Nah, akhirnya setelah mereka frustasi, susah menangkap ikannya, mereka berenang suruh nangkep nggak bisa padahal ikannya banyak. Akhirnya mereka pimpinannya tadi bilang, "Kamu nggak bisa, gini caranya, bukan seperti itu. Ambil gayung, tewonono, tewoni ya, bahasa Indonesia itu dikuras ya, dikuras. Ambil airnya dikuras, suruh nguras, ya. Walaupun lama tapi pasti ya. Perlahan-lahan, 1 gayung biar 2 gayung biar pelan, berhari-hari ndak pati hasilnya pasti. Nah, ketika air sudah semakin sedikit bahkan sampai habis, ikannya sudah kelenggean kalau bahasa Jawa itu. Sudah mangap-mangap, ya, mangap-mangap, wis kelenggean lah. Tinggal mengambili. Apa maksudnya dari sini adalah, jika kamu ingin menghancurkan Islam, ya kan? Jika kamu ingin Islam itu tidak berkembang, ya kan? Ibaratkan kaum muslim itu ibaratkan ikan, jauhkan dari air ya. Air itu ibaratkan apa? Syariat Islam. Ibaratkan apa? Ajaran-ajarannya. Jauhkan dia dari Al-Qur'an, jauhkan dia dari kecintaan kepada Nabi, jauhkan dia dari sejarah-sejarah umat terdahulu yang sangat hebat. Jauhkan dari segala ilmu yang bikin dia cinta kepada agamanya. Dan terbukti perlahan-lahan Barat mulai menyerang. Kita lihat dengan F4 ya kan. Apa aja food dari makanan mereka menyerang. Makanan kita sudah nggak tahu mana halal mana haram, yang penting enak, kaum muslimin beli semuanya. Padahal makanan itu adalah pondasi untuk diterimanya doa ya. Bagaimana ya? Karena ulama-ulama dahulu itu sangat berhati-hati. Ya, warok gitu. Jadi udah halal ini, tapi ada tingkatannya namanya berhati-hati. Barangkali ini ada unsur haramnya, barangkali ini syubhat dan lain sebagainya. Dan sekarang di sekeliling kita tidak menutup kemungkinan ya, banyak sekali makan-makan yang mengandung barang-barang yang haram. Jadi Barat itu sangat jeli sekali dan sabar. Makanya mereka yang merusak Islam dengan sabar, kita yang jelas-jelas yang di situ ada kemenangan, ada pahala yang besar dan dapat mendapatkan ridho dari Allah, kita tidak sungguh-sungguh, makanya kita harus ngelus dodo ya. Jadi ini tugas kita semuanya ya. Marilah kita ambil peran untuk anak-anak muda kita. Karena mereka menyasar anak-anak muda, Pak. Menyasar anak-anak muda, ibu-ibu. Karena apa? Mereka menggelontorkan dana yang enggak sedikit ya. Mereka susah payah siang malam, bagaimana generasi ini hancur. Makanya sudah sepantasnya kita juga harus mengeluarkan dana kita, mengeluarkan pikiran kita, mengeluarkan apa yang kita miliki gitu kan ya, untuk generasi ini. Agar generasi ini paham, mencintai agamanya. Jadi dari kisah tadi adalah memang jadi umat Islam ini sedikit-sedikit dijauhkan. Jadi enggak langsung mereka, kita kalau pakai face to face atau ibaratkannya langsung perang ya, kita langsung depan-depan kalah Pak mereka. Karena apa? Umat Islam paling berani, ibaratnya mereka berperang itu memang untuk mencari mati, dan mereka itu berperang untuk mencari kehidupan, mencari dunia. Jadi udah kalah duluan. Tapi perlahan-lahan mereka menanamkan rasa wahan ya. Ghazul fikri, perang pemikiran. Jadi mereka dianggap wis Islam iki yo wis cukup wis sampean maca Quran wis rasa sing abot-abot lain sebagainya. Nah, akhirnya mereka benci sama agamanya sendiri. Ifani fillah arsadani wa arsadakumullah. Jadi pentingnya belajar sejarah agar umat Islam ini tidak dilepaskan dari orang-orang yang besar, tidak dilepaskan dari penaklukan. Fani fillah arsadani wa arsadakumullah. Untuk tadi ada hadis, dalil dari Al-Qur'an ya. Yang saya bacakan di Quran surat Yusuf ya. Di Quran surat Yusuf ayat yang terakhir itu di 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab.
ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk bagi rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi dengan adanya kita belajar kisah-kisah seperti ini agar apa? Kita bisa mencontohnya jika itu kebaikan, ya. Dan kita jangan sampai mengulangi dulu sih ada kaum ya yang mereka tuh sudah kuat, EQ-nya sudah bagus ya kan. Mereka memiliki kemajuan teknologi yang luar biasa, tapi sayang mereka tidak mau beriman, dia mendustakan nabi-nabinya. Akhirnya apa? Mereka tenggelamkan di muka bumi. Mereka hujani dengan hujan batu atau mereka disiksa dengan siksaan dengan suara yang memekikkan telinga dan mereka mati bergelimpangan. Mereka diserang dengan wabah penyakit, mereka diserang dengan banjir. Nah, seperti ini kita bisa menjadi ikhtibar. Oh ya, mawas diri ya Allah seperti ini. Begitu juga dengan generasi ini. Kalau generasi ini ikut seperti mereka, ya, nanti yang kita mendapatkan imbasnya. Ifanifillah arsadani wa arsadakumullah. Jadi di surat Yusuf ini, kalau yang akhir itu menjelaskan tentang urgensi kisah ya, bahwasannya Al-Quran ini tidak dibuat-buat ya. Dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya ya. Maksudnya kitab-kitab yang benar-benar itu sahih ya kan. Kita tidak menutup kemungkinan yang kitab sekarang ini banyak sekali manipulasi ya. Jadi kitab-kitab yang benar ya dari Isa ya, dari Musa ya, dari Daud masih asli gitu kan ya. Di surat Yusuf ini berkaitan tentang mengukuhkan untuk ayat-ayat sebelumnya ya. Di Yusuf ini ada sangat sekali inspirasi ya. Inspirasinya apa? Inspirasinya adalah kita kembali ke pelakunya, itu surat Yusuf. Yusuf itu inspirasi anak muda sekali. Mengapa? Dia waktu kecil dia sudah bermimpi ya. Bermimpi dia kelak ingin menjadi orang yang besar. Dan terbukti dia menjalani mimpinya itu ya. Melayakkan dirinya bahwasanya dia akan menjadi orang yang besar. Dia berani bermimpi ya kan. Dari berproses dia dari yang dikucilin sama saudara-saudaranya ya kan. Dijual, diperbudakan ya. Dia harus mendekam di penjara dulu. Habis itu dia harus mendapat godaan seorang wanita. Bisa jadi ketika Yusuf itu dia futur ya. Dia tidak percaya akan mimpinya ya kan. Dia bermaksiat bisa saja. Tetapi dia semangatnya. Dia melayakkan dirinya bahwa saya ini akan jadi orang besar. Bahkan akan jadi seorang nabi. Perlahan dan akhirnya Allah mengijabah mimpinya, benar-benar dia menjadi orang Perdana Menteri, bahkan menjadi raja. Begitu juga dengan anak muda sekarang ya. Jangan sampai kita ini tidak berani bermimpi ya. Bermimpi saja tidak berani apalagi melakukannya ya. Marilah kita membuat goal setting ya. 1 bulan ke depan saya ingin apa ya kan. Barangkali bahkan sampai 5 tahun ke depan. Yang penting apa? Ketika kita benar-benar punya mimpi, ya harus konsekuensi sama mimpi kita. Kalau kita punya mimpi ini ya, apapun yang ingin menuju ke cita-cita itu, ya, menuju ke cita-cita mimpi kita harus semangat, ya kan? Bukankah kita mengetahui pepatah, ya kan? Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Fa'lam annas safinata la tajri ala yabas ya. Tarjun najata. Kamu ini ingin mengharapkan sebuah kesuksesan. Walam tasluk masalikaha. Tetapi kamu tidak menempuh jalannya.
Fa'lam, maka ketahuilah annas safinata, bahwasannya perahu itu la tajri 'alal yabas, tidak berjalan di daratan. Jadi ibaratnya ya jika kita ingin menjadi seorang ulama, maka layakkanlah dirimu sebagai ulama. Ya, setiap hari ya bergelut di bidang ilmu, setiap kali mengurai, menelaah kitab-kitab ulama terdahulu, ya kan. Jika kita ingin menjadi seorang ilmuwan, ya harus belajar rajin membuat eksperimen ya, percobaan ini ya kan. Jika ingin kita menjadi orang yang sukses, ya apalagi pingin yang lebih mulia, fauzan azima, melayakkan ingin masuk surga, harus melakukan amalan-amalan penduduk surga. Jadi kita tergantung ke tujuannya masing-masing. Ikhwani fillah, arsyadani wa arsyadakumullah. Jadi ngapa sih pentingnya kita belajar sejarah? Ya, yang paling urgen di sini adalah agar kita bisa ya mencontoh orang-orang terdahulu. Ini yang penting. Jadi karena apa? Di Al-Qur'an itu ya, itu sepertiganya tentang hukum ya. Di antara yang paling banyak adalah tentang sejarah, tentang kisah. Karena apa? Dengan kisah manusia itu cenderung bisa menikmati ya kan. Kita menasihati contoh, nah ya kan ada anak sing yo ibaratnya bandel gitu ya. Bandel atau enggak ada bandel ya. Mungkin rada ibaratnya spesial lah gitu. Kita jangan langsung menghukumi dia, kamu nih salah gini kan. Cukup ya sentuh kepalanya, kita elus-elus ya kan. Nak ya kayak gini tuh enggak boleh ya. Dulu nak gitu kan ya. Dulu ada orang yang dia berani ya kan kepada orang tuanya. Tetapi dia apa? Matinya susah, ada serangan gini. Ada apa? Anak itu seakan-akan bukan kita mendongengi atau bukan kita menyalahkan anaknya, tapi kita bercerita ini secara tidak langsung. Anak tuh, oh iya ya, aku seperti si fulan. Jadi mulai sekarang kita harus menjadikan kurikulum dalam keluarga terutama itu sejarah orang-orang hebat. Nah, kesalahannya ayah bunda sekarang tidak selektif dalam memilihkan serial-serial cerita untuk buah hatinya. Anak kecil ya kan sudah diceritai maling kundang ya kan. Maling kundang yang dia udah berani kepada orang tuanya dikutuk sebagai batu gitu kan ya. Anak udah takut. Enggak, ini. Tapi coba kita jangan langsung ke yang serem-serem dulu. Kita ceritakan namanya Uwais Al-Qarni ya. Dulu nak ya kan ya. Dan ini hadisnya sahih nak. Bisa cari di manuskrip, bisa dicari di YouTube lain sebagainya kan anak-anak udah tahu YouTube itu. Ceritanya tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu dia itu hidup semasa Rasulullah tetapi tidak melihat Rasulullah ya. Jadi dia jadi tabiin. Tapi ya, dia sangat memuliakan ibunya ya kan. Dia sangat takdim sama ibunya. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ngomong sama sahabatnya, nanti kalau kamu ketemu Uwais Al-Qarni, mintalah doanya. Karena apa? Doanya sangat makbul sekali. Ya para sahabat heran, kok ini ada di antara orang yang jarang nggak pernah ketemu Nabi ya kan, tapi doanya Nabi ngalahi sampai Umar bin Khattab suruh minta doa sama Uwais Al-Qarni. Ternyata apa? Dia sangat memuliakan ibunya. Bahkan suatu riwayat ya kan, dia itu ibunya itu pengen gitu naik hajinya. Akhirnya apa? Setelah tahu ibunya itu punya kepinginan naik haji, dia itu saban pagi sama sore naik gunung. Naik gunungnya orang zaman sekarang apa? Bawanya kan carrier ya. Kalau Uwais Al-Qarni beda. Dia membawanya kambing ya, kambing yang kecil dulu dia naik turun bukit ya kan, naik bukit ya kan. Kalau udah kuat tambah lagi kambing yang agak gede. Itu apa gunanya Pak? Agar saya bisa menggendong ibu saya untuk pergi ke Makkah ya kan. Nah,
Dari itu sampai bikin takjub ya. Pokoknya dia sangat memuliakan ibunya, tetap Allah memuliakan juga. Jadi jadikanlah ibumu itu sebagai raja, ya. Maka rizkimu akan seperti raja-raja. Jadi ngapa kok orang-orang hebat, pengusaha-pengusaha hebat, lain sebagainya, di antara suksesnya adalah dia sangat memuliakan ibunya, ya. Jadi dia paham, oh ya ibunya ini ada hak juga. Samping kita memberikan hak kepada istri kita, itu juga dengan ibu kita. Istri kita adalah milik kita, dan kita adalah milik ibunya. Ya, seperti itu. Begitu juga dengan jangan diceritakan tentang Cinderella, bahkan mungkin ya ibu-ibu ya punya putri. Cinderella pun tiba kayak gitu kan ya, dengan kereta kencana ya. Pokoknya diceritain tentang Cinderella yang kisahnya happy ending, yang itu dengan percintaan, sepatu kaca, nyari yang cocok siapa gitu kan ya. Ada jaran yang bisa terbang lain sebagainya. Mereka akan iyang-iyang dengan kehaluan. Cobalah ceritakan tentang Ibunda Khadijah, yang dia wanita yang sangat hebat, dia kaya raya, tajir melintir ibaratnya. Tetapi dengan hartanya itu menyokong dakwah Nabi. Yang tadinya kaya, bahkan dia sampai sederhana sekali. Bahkan ketika di akhir hayatnya, di usianya itu Khadijah menangis ya. Itu Rasulullah SAW duduk di pangkuannya Khadijah, ya. Sangat mesra sekali ya Rasulullah SAW sama baginda ibunda kita ya. Ketika itu ibunda Khadijah itu menangis, dan sampai tetesan air mata itu jatuh ke kening Nabi Muhammad SAW. Tes kok ada anget-anget gitu kan ya. Jadi air mata itu ada dua, air mata dingin sama air mata anget. Ya kalau yang anget-anget tuh biasanya sedih. Yang dingin tuh bahagia. Nggak tahu, nanti bisa diceknya. Kalau sampean nangis ya, air matanya anget berarti itu sedih ya. Ya kalau yang bahagia tuh adem. Kok aneh. Setelah dia buka mata, ternyata Aisyah ini sedang nangis. Ngapa istriku kamu menangis? Gitu kan ya. Saya menangis tuh saya di akhir hayatku ini ya kan. Saya mau meninggal ini ya kan. Dia kayak udah sakit-sakitan gitu ini. Tetapi dakwahmu masih panjang, banyak negeri-negeri yang belum tersentuh dakwahmu, tapi saya tidak bisa menyokong dakwahmu lagi ya kan, suamiku gitu kan ya. Nanti kalau aku mati gitu, kamu gali kuburku ya kan. Nanti tulang belulangku ini jadikan sampan gitu. Sampai dikiaskan seperti saking pengen mendukung suaminya. Nah, maka nih marilah kita ceritakan lah ya. Orang-orang hebat, kita nggak kekurangan ya kan. Ini ada orang hebat namanya Khadijah, yang bahkan Nabi pun ya kan kadang-kadang suka itu mengucapkan di depan istri-istrinya yang bikin mereka cemburu ya. Dan kemuliaannya Khadijah ya kan, Rasulullah SAW tidak menikah lagi sampai Khadijah ini wafat ya. Dia baru menikah lagi. Jadi ceritakan juga wanita hebat, ada namanya Ibunda Siti Masitoh gitu kan ya, yang luar biasa ya. Ketika itu dia harus serdadunya Fir'aun ya kan, serdadunya Fir'aun, kamu disuruh kamu Tuhanmu siapa? Bukannya Tuhanmu itu bapakku, enggak. Tuhan saya adalah Allah. Ya harus dicemplungkan di bejana yang sangat panas dengan air yang mendidih. Kita juga punya ibunda yang hebat, ada namanya Asiyah, yang dia harus disiksa sama suaminya ya, Fir'aun ini. Dia yakin bahwasannya Rabbnya Musa itu yang benar. Akhirnya dia masuk surga. Dia diperlihatkan bahwasannya surga itu ada. Jadi apa yang tidak kita lihat, orang disiksa kok bisa tersenyum ya kan, bisa diam, karena nikmat surga itu ada. Ditampakkanlah jannahnya di depan Ibunda Asiyah. Begitu juga dengan orang yang brilian ya, seorang putri yang brilian milik kaum muslimin, ini adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga luar biasa, sampai sekarang tidak ada yang bisa nandingi dari kecerdasannya yang sangat luar biasa.
Bapak, Ibu, Mas-mas yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sekali lagi pentingnya belajar sejarah adalah agar kita ini memiliki rule of game ya. Biar kita ini memiliki kompas untuk kita menjalani kehidupan ini. Ya kalau kita pengen hidupnya mulia, ya jangan jauh-jauh dari orang hebat. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang dimanapun Anda berada. Jadi pada kesempatan kali ini, marilah kita lebih melek lagi terhadap sejarah, ya kan. Marilah terutama anak-anak didik kita, jadikanlah rumah itu rumah seperti rumahnya lebah, ya kan. Mengapa saya ingin ibaratkan rumahnya lebah? Rumahnya lebah itu di dalamnya sangat harmonis sekali, ya. Yang laki-laki atau yang jantan dia cari nektar, cari makanan, yang betinanya sibuk mengurusi sarangnya, mengurusi anak-anaknya, dan mereka makanannya pun makanan yang baik, ya kan? Makanan yang baik, nektar, ya kan? Ada propolis lain sebagainya. Habis itu juga dia kerjanya pun tidak merusak, ya kan? Dia ngambili putik sari dihinggap di bunga-bunga, dan bunga pun tidak merasa keberatan karena apa? Setelah dihinggapin itu dia akan mendapatkan manfaatnya, ya, dengan adanya pembuahan. Jadi bisa berbuah. Dan itu juga menghasilkan darinya itu makanan atau minuman yang sangat menyehatkan bagi manusia. Begitu juga dengan rumah kita, jadilah rumah kita sebagai baiti jannati, ya seperti itu ya, rumahku surgaku. Bagaimana peran ini bisa terrealisasikan? Yang ibu, yang ummahatnya, yang uminya, ya, dia berperan bagaimana dia melayani anak-anaknya, melayani suaminya, yang suaminya dia memantaskan diri salahnya sebagai suami yang baik. Dia mendidik istrinya, ya kan, mendidik anak-anaknya. Jadi ada keharmonisan. Tidak setiap hari cekcok aja, ya kan. Bagaimana ini bisa terrealisasikan dengan kita melihat potret rumah tangga baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang beriman dimanapun Anda berada, begitu juga dengan kebalikannya. Jangan sampai rumah kita ini seperti rumahnya laba-laba. Apa Ustadz, kok rumahnya laba-laba, kok ibaratnya kok jelek gitu. Jadi laba-laba itu katanya kan kuat ya, tetapi dia tuh rapuh ya. Jangan sampai rumah kita yang maglung-maglung ya, ibaratnya megah sekali, tetapi di dalamnya keropos. Rumah laba-laba ya, di situ ada betina, ada jantan, tetapi dia apa? Tidak harmonis, suka tengkar. Jadi ceritanya seperti ini. Jadi laba-laba itu, betinanya itu, ketika dia dibuahin sama jantannya, ya, dibuahin sama jantannya, akhirnya melahirkan telur yang sangat banyak. Setelah melahirkan banyak, jantannya itu diusir, ya. Pokoknya diusir, suruh pergi, ya, suruh pergi dari sarangnya. Padahal dia udah buahin itu, disuruh pergi sama sarangnya, ya. Dan setelah itu anak-anaknya tadi, tahu bapaknya gitu, anaknya tadi itu saling bunuh-membunuh, pengen cepet-cepetan keluar, ya, keluar dari sarangnya itu. Jadi ada yang sekutu, ada yang kalau terakhir berarti mati gitu kan ya. Jadi mereka sangat sikut-sikutan, tidak harmonis sekali. Dan kita lihat laba-laba itu, ya, dia benar mengelabui, menangkap ya. Ketika ada yang hinggap di situ, dia jerat dan lain sebagainya, ya kan. Jadi apa? Potret dua rumah yang berbeda ya. Di Al-Qur'an ada surat Al-Ankabut itu antara apa? Sebaik-baik rumah, seburuk-buruknya rumah adalah rumah laba-laba. Ya, jangan sampai kita seperti itu, walaupun ini sebagai ayat kauniyah ya. Kita bisa mencontoh makhluk yang baik, ya kan, makhluk yang buruk ya, makhluk yang baik lebah ya. Dia tidak akan mengganggu ya. Dia tidak akan mengganggu kita. Tapi kalau panjenengan kita semua ini berani-berani mengganggu, matai sarang lebah, ya kan, dengan beringas, dia akan menyerang sekuat tenaga, ngejar sampai semuanya. Nah, dia tahu risikonya kalau nanti saya ngejar, ya kan,
saya bakal mati. Karena apa? Nanti ketika dia udah mengentup itu, dia entupnya itu nanti, nempel di kulit. Nah, otomatis ketika entupnya nempel dulu dia sudah nggak punya entup lagi. Nah, dan itu sangat berguna bagi lebah ya. Air entupnya hilang, begitu juga dengan berapa hari atau berapa jam kemudian dia akan wafat, meninggal. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, jadi belajar sejarah ini diantaranya adalah agar kita bisa mengaplikasikannya. Ya mungkin ada yang di komen ya, dan di komen di Facebook gitu kan ya. Ya komen, "Oh, banyak orang yang memiliki hebat, sejarahnya ngelotok lain sebagainya, tetapi dia tidak, mempraktekannya," ya kan. Tidak, dia malah cenderung itu merusak lain sebagainya, ya kan. Jadi sejarah itu kita tujuannya harus dulu, kita mencari kebenaran. Karena apa? Saya tidak menutup kemungkinan ya, sejarah dengan berbagai versinya ya kan, dengan berbagai, narasinya. Karena sejarah itu, dibuat bagi orang yang menang ya kan ya. Yang menang sejarah dia bisa ini memanipulasi lain sebagainya ya kan. Ya, jadi makanya kita berperang, narasi kepada orang-orang kafir. Mereka memiliki sejarah seperti ini, ya kita harus luruskan. Jadi diantaranya adalah itu ghazul fikri. Jadi kita harus bisa mengcounter ya kan. Itu berkaitan tentang yang paling sampai sekarang yang belum pernah, yang masih jadi tanah Yerusalem itu dari zaman dulu itu penuh dengan, air mata dan darah. Jadi memang dari itu karena situ tanahnya para nabi ya, tanahnya para nabi, banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa di situ. Mengapa diperebutkan oleh, negara-negara superpower gitu kan ya. Karena apa? Yerusalem kalau bisa menaklukkan Yerusalem ya kan, dan menaklukkan Palestina, dia bisa menaklukkan dunia. Karena apa? Palestina itu Yerusalem itu adalah persimpangannya dunia. Jadi hebat. Mengapa nggak milih, jajah di negara lain gitu ya? Mengapa Israel milih seperti itu? Ya karena apa? Kalau udah bisa itu udah bisa semuanya. Dan berbagai macam, fadilah-fadilahnya. Ya sholat di situ pahalanya sekian ya kan ya. Di situ tanah yang diberkahin lain sebagainya. Makanya, kita sebagai orang-orang yang beriman ya, kita ada kecintaannya. Itu sebagai kiblat pertama kaum muslimin ya. Kiblat pertama kaum muslimin, jadi kita berikan narasi-narasi yang bagus. Bahwasannya Palestina ya insya Allah, akan dibebaskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan kan tidak sesuai dengan, peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini kita harus, pahami semuanya. Fanifillah arsadani wa arsadakumullah. Jadi diantaranya dari sejarah tadi kita harus berikan ibroh, kita sedang membuat sejarah kita masing-masing. Dengan kita mencontoh orang-orang hebat. Untuk di closing yang akhir kali ini ya, jadi untuk anak-anak muda, jadi marilah kita lebih giat lagi. Jika kamu memiliki kelebihan di bidang media ya, di bidang IT, pergunakanlah itu untuk menegakkan kalimat Allah. Karena apa? Di luar sana ya mereka ya luar biasa dengan masifnya mereka membayar atau bahasanya sekarang tuh buzzer ya. Enggak lain dan enggak bukan apa? Dia mengkonter apapun yang keluar dari muslim itu salah ya. Mereka gini kan ya. Ya, kita mengontornya dengan santun, dengan hikmah agar masyarakat tahu, oh kayak gini ya, oh ya kayak gini. Kita tunjukkanlah bahwasannya marwah Islam itu baiknya atau lebih dikenal dengan Islam rahmatan lil alamin. Ya Islam rahmat sebagai alam. Dengan apa? Itu dengan kita bersikukuh bahwasannya syariat Islam itu baik semuanya. Mengapa kok mereka antipatinya kepada syariat Islam ya kan? Karena mereka wahum layak lamun belum mengetahui, karena mereka menuhankan akal mereka. Oh ini tidak logis ini ya kan, ini tidak logis untuk zaman yang sekarang ini ya, ini tidak logis. Jadi mereka sangat anti. Mengapa seperti itu? Karena mereka tidak Al-Quran itu Pak kalau hanya untuk orang Arab ya kan ya, itu kayaknya kurang pas. Karena apa? Kejadian-kejadian hebat itu kadang-kadang malah bukan dari Arab gitu kan ya. Di Al-Quran itu kayak jenis
tajri min tahtihal anhar ya kan. Tajri yang apa namanya itu turun apa, turun di bawahnya ya kan, turun di bawahnya min tahtihal anhar itu sungai-sungai ya yang gemericik air dan sebagainya. Itu yang lebih nampak tadaburnya itu ya Pak, berada di Indonesia ya kan. Dan juga dengan Bainal Bahraini Altaqiyan ya kan. Marojal Bahraini Altaqiyan itu kayak apa? Lautan yang terbagi jadi dua antara air air yang payau dengan air tawar itu kan. Itu apa? Itu di luar Arab gitu. Jadi syariat Islam ini bukan hanya untuk orang Arab saja, ini untuk semuanya. Dan perlu diketahui di antaranya Al-Qur'an ini adalah dari sainsnya, dari tata bahasanya, dari hukum-hukumnya itu kan. Bahkan orang-orang yang apa ya, penafsir ya kan ya, apa namanya, korek-korek yang luar biasa, itu banyak sekali yang dari luar Arab. Ini kalau hanya syarat ini hanya orang Arab kita susah untuk apa namanya, tetapi dengan Al-Qur'an ini dengan bahasa yang luar biasa, dengan berbagai dialeknya ya kan. Ada namanya qiraah ya kan, qiraah sab'ah, qiraah asyirah ya kan. Ini menandakan bahwasanya Al-Qur'an itu ya kan syarat Islam itu bukan orang Arab saja. Ya. Terus kita disuruh ya Arab itu yang tradisi lain sebagainya, kita disuruh antipati sama Arab lain sebagainya ya kan. Ya sesayogianya karena nabinya dari Arab ya kan. Kita mencintailah ya namanya bahasa Arab. Ya tidak menutup kemungkinan monggo bahwasannya ini hanya sebatas tradisi, ini sunnah lain sebagainya ya. Tetapi yang paling bagus adalah yang menurut kita secara logika saja itu masuk akal seperti dengan adanya berjilbab, yang menutup aurat. Karena apa? Karena ibaratnya ini ya, ini namanya madu ya. Madu yang mahal yang luar biasa. Itu karena mahal dan sebagainya, ditutupnya pun nggak main-main ya. Ada namanya dipres ya. Dipres lain sebagainya, ada apa namanya itu stempelnya, habis itu ada segelnya, menandakan bahwasannya ini apa? Ini luar biasa. Ini mahal gitu kan ya. Jadi nggak sembarang gitu kan ya. Begitu juga dengan wanita. Wanita itu kan barang mahal, makhluk halus ya kan. Makhluk halus. Jadi makhluk yang enggak murahan. Jadi kalau mau bener-bener mau membuka ya harus membeli ya kan. Maksudnya harus menikahi secara halal karena apa? Enggak bisa cuma mau kita ibaratnya wanita itu sebagai mangga gitu kan ya. Kita mau beli dipencet-pencet dulu ya kan. Oh ini empuk ya kan. Dicium-cium dulu ya kan. Oh ini baunya ini seger ini gitu kan ya. Nanti oh ini enggak seger, taruh lagi ya kan ya. Ini mantap ini wah mantap bodinya ya gitu kan ya. Mangganya itu luar biasa dibeli. Oh ini kok enggak mantap ditinggalkan. Apakah harganya seorang wanita yang seperti itu? Enggak, di Islam sangat menghormati sekali. Ya, ini disalahartikan orang-orang barat bahwasannya dengan membuka ya kan, membuka aurat itu bentuk dari kebebasan, padahal mereka sebenarnya adalah apa namanya itu menghukum dirinya sendiri, menjatuhkan marwah mereka sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu ya tadi closing dari kami. Intinya mengapa kita belajar sejarah, yaitu sebagai ibroh kita bisa apa namanya itu mentadaburi, yang pertama mentadaburi dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya barangkali itu insyaallah kita akan lanjutkan Selasa yang akan datang. Semoga Allah memudahkan urusan kita semuanya dengan materi yang tematik yang sangat inspirasi. Terima kasih atas kebersamaannya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saya Kifah Kevin undur diri dari ruang lihat panjenengan semuanya. Wal akhir minkum. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.